Di untuk kelas sebelumnya belum ada ya. Baik, selamat malam semuanya. Kita ketemu kembali ya di pertemuan yang ke-12 ya. 12 ya. 12 kita akan membahas asuransi pengangkutan barang ekspor impor ya. Nah, asuransi ini memang materi yang saya tambahkan di mata kuliah ini karena memang secara realnya, secara praktek di lapangannya memang akan dibutuhkan ya. Jadi memang sangat-sangat dibutuhkan ketika kita melakukan ekspor impor atau perdagangan internasional. Seperti yang telah kita bahas di di permasalahan ya ekspor impor, kemudian di Incoterm, penyerahan barang. Jadi banyak sekali risiko yang terjadi ketika kita melakukan transaksi dengan negara yang berbeda ya, negara yang berbeda yang sangat banyak sekali perbedaannya, jarak yang jauh gitu ya. Jadi berbagai macam risiko yang akan mungkin muncul. Jadi itulah yang menjadi apa kenapa materi ini penting gitu ya. Karena kita tidak lepas dari risiko itu sendiri. Nah, di dalam materi ini cukup banyak ya materinya, hanya saja kita coba pahami satu persatu ya, dari kenapa kita mempelajari asuransi itu sendiri. Nah, dalam hal ini asuransi itu kan banyak ya. Jadi kalau kalau secara kita bermain dengan risiko, nah untuk menghindari dari risiko itu bahkan kita akan menggunakan insuran atau asuransi. Nah, karena kita membahas perdagangan internasional atau ekspor impor, maka risiko itu sudah sangat mungkin terjadi. Ya. Nah, di dalam perhitungan biaya masuk pun ya untuk Incoterm yang digunakan di Indonesia itu adalah CIF ya, Cost Insurance dan Freight. Nah, ketika kita membeli atau kita menggunakan Incoterm bukan CIF ya, misalnya dengan ekspor ya atau cost and freight, maka insurannya harus dihitung terlebih dahulu. Jadi harus kita tambahkan biaya insurannya, atau kalau tidak ada maka akan dihitung oleh bea cukai. Nah, ini kita perlu pelajari ketika teman-teman nanti akan bekerja atau misalnya diminta untuk mengurus barang-barang ekspor impor, maka insuran itu wajib kita perhitungkan. Satu sisi dari sisi kepentingan pajak, pembayaran biaya masuk, sisi lain dari keselamatan dari barang yang kita pesan atau kita kirim. Nah, sebelum kita masuk asuransi itu sendiri, maka kita akan melihat risiko itu apa saja yang terjadi di laut ya, bahaya-bahaya di laut. Nah, secara teori itu dibagi menjadi 3 ya. Ada istilahnya perils on the sea. Jadi yang kita lihat peril on the sea, kemudian peril of the sea, dan extraneous perils. Jadi dari istilahnya ini bisa kita lihat artinya seperti apa ya. Nah, yang pertama on the sea atau perils on the sea, di mana bahaya-bahaya yang timbul di atas laut itu sendiri. Jadi memang terjadi di tengah laut ya. Misalnya kandas, tenggelam, ya, kebakaran, tabrakan, atau peledakan ya, atau tenggelam di bahasa Inggrisnya. Nah, kalau di Inggris kan dia disingkat menjadi SSBCE ya. Nah, itu sudah sangat mungkin terjadi ya, karena di tengah laut itu kita tidak bisa mengontrol apa yang akan terjadi ya. Jadi ketika misalnya ada badai gitu ya, bisa tenggelam kapalnya atau bisa terjadi kebakaran. Nah, itulah yang bahaya yang dimasukkan ke dalam peril on the sea. Kemudian yang kedua, peril of the sea. Ya. Nah, peril of the sea itu adalah bahaya-bahaya yang timbul karena sifat dari laut itu sendiri ya.
Jadi misalnya badai, gelombang ya, gempa bumi ya, atau topan ya, cuaca buruk. Jadi itu sangat mungkin terjadi. Nah itu dikelompokkan ke dalam peril of the sea. Nah, artinya misalnya ada gelombang badai itu, maka masuknya air ke dalam palka tempat penyimpanan barang yang akan merusak barang. Sehingga risiko itulah yang akan diklaim dengan kita membayar asuransi. Kemudian yang di luar bahaya yang di luar perkiraan ya, atau di luar bahaya-bahaya risiko ekstra ya istilahnya, di luar peril on the sea maupun of the sea, misalnya kemalingan ya, atau debt, robbery, defraud atau gancu. Jadi itu yang yang di luar skenario kita ya, perompakan gitu ya, misalnya itu yang tidak ada apa, maksudnya eh, sangat mungkin terjadi ya. Misalnya kalau teman-teman di sini pernah membaca berita ya di laut Afrika, di Afrika di Somalia itu kan banyak sekali perompakan-perompakan yang terjadi. Karena secara sejarahnya memang ada beberapa daerah atau laut yang memang sangat rawan, sehingga apa namanya, insuran ini menjadi sangat penting. Nah, di dalam risiko itu sendiri ya, nah itu di dalam di dalam marine insurance ya, yang 1906 ini asalnya dari Lloyd ya, itu disebutkan bahwa apa-apa saja yang bisa ditanggung gitu ya. Bagaimana penyebutan di dalam insurance itu sendiri ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi sehubungan dengan segala bahaya dan bencana di mana kami, jadi penanggung ya, para penanggung ya, bersedia menanggungnya selama bayaran ini adalah bencana yang disebabkan oleh, nah di sini bahaya atau bencana apa saja yang bisa ditanggung itu disebutkan gitu ya. Bencana laut, kapal perang, kebakaran ya, ada musuh, penyamun ya, perompak tadi ya, pencuri, pembuangan muatan. Nah, pembuangan muatan ini kadang satu sisi memang dilakukan secara sengaja ya untuk mengurangi beban dari kapal itu sendiri ketika misalnya ada badai gitu ya. Kemudian bencana berhubungan dengan surat-surat perampasan ya, penahanan di laut dari perompakan tadi ya, tawanan, pembalasan dan penyitaan. Nah ini ada penyitaan oleh raja-raja pangeran nih ya, zaman kerajaan dulu ya, itu terjadi ya. Kemudian bersifat dan melakukan apapun ya. Pemberontakan ya, nakoda misalnya mungkin saja ya ada pemberontakan dari oleh nakoda itu sendiri ya, dan para ABK kapal itu bisa saja terjadi, dan bencana lainnya. Nah, jadi kerugian dan kemalangan-kemalangan yang akan menimbulkan kerusakan, hal-hal yang merugikan serta yang akan merusak barang seluruh serta kapal seluruh maupun sebagian. Nah, itulah yang ditanggung ya. Jadi dengan kata lain, semua risiko yang terjadi di atas barang yang kita kirim yang ada di kapal itu bisa ditanggung gitu, bisa kita klaim ketika kita mau membayar asuransinya ya. Jadi nah, siapa saja yang terlibat ya, pihak siapa saja yang terlibat di dalam asuransi itu sendiri ya. Jadi bisa kita lihat pertama perusahaan asuransi tentunya penanggung gitu ya. Kemudian ada pemilik barang sebagai tertanggung. Kemudian barang-barang atau muatan yang dipertanggungkan ya. Jadi barang-barang yang ada di kapal tersebut yang dikirim ya. Kemudian ada polis asuransi, insurance polisnya, ahli penaksir klaim. Jadi ada ini yang mungkin ahli penaksir klaim ini yang kadang cukup sulit mengira-ngira gitu ya. Artinya kalau misalnya asuransinya dalam jumlah barang yang kecil gitu ya, mungkin mudah ya. Tapi kalau misalnya kerusakannya, katakanlah misalnya mesin gitu ya, mesinnya itu karena goncangan dari air gelombang di laut gitu ya, ada misalnya dia pecah gitu ya, tapi masih bisa digunakan. Nah kalau kita melihat dari fungsinya, dia masih berfungsi. Tapi kalau ada retak atau pecah,
di pinggirnya misalnya, nah itu dia bisa menggunakan ahli penaksir klaim ini ya. Itu yang pihak-pihak yang terlibat di dalam asuransi itu sendiri, perusahaan asuransi. Nah, kemudian kita melihat jenis-jenis bencana ya. Jenis-jenis bencana pada pengangkutan laut. Yang pertama bencana alam ya. Tadi sudah sempat kita singgung sedikit ya, ada badai, gelombang, kemudian angin ya, kemudian kapal kandas ya, ada pulau karang ya, gunung es, ya tabrakan kapal. Nah ini bencana alam, bencana yang memang secara terjadinya bukan karena ulah manusia ya. Jadi memang misalnya ada gunung es itu memang nggak bisa dihindari gitu ya. Gunung es itu kan kalau kapal-kapal yang sudah memiliki jalur yang yang biasanya ya itu sudah kecil kemungkinan dia akan ketemu dengan gunung es ya. Tapi ketika misalnya kapal yang memang baru berlayar yang mengikuti jalur yang berbeda ya mungkin saja ya. Kemudian perbuatan manusia. Dan dari istilahnya perbuatan manusia berarti memang ulah dari orang ya. Jadi yang pertama bencana yang timbul adalah awak kapal sendiri, ya, jadi ABK-nya. Kemudian perbuatan jauh dari ini kita lihat ya ada awak kapal dengan sengaja memusnahkan atau membuang ke laut sebagian dari muatan untuk mengurangi beban kapal yang sedang dalam bahaya. Ini yang saya sampaikan tadi ya. Itu istilahnya jettison ya. Jadi memang sengaja dibuang gitu karena menghindari beban kapal ya. Kemudian yang kedua ini perbuatan yang tidak diharapkan ya. Penundaan dari awak kapal dengan merusak kapal maupun muatan ya. Itu istilahnya battery ya. Kemudian penyimpangan tujuan pelayaran tanpa sebab yang memaksa yang dapat kemudian merusak muatan, deviation. Jadi istilah deviasi ya. Jadi dia tidak sesuai dengan jalur yang seharusnya gitu ya. Nah, kemudian sifat-sifat dari muatan itu sendiri. Nah, seperti kita ketahui kan memang barang-barang itu kan memiliki sifat yang berbeda-beda gitu ya. Jadi ada istilah di sini bencana yang timbul dari sifat muatan dikenal dengan istilah inherent vice. Ya. Pada umumnya barang-barang yang diangkut melalui laut kan selalu melalui perusahaan kecil maupun penjuru tanah. Ya, bisa kita maklumin ya. Jadi ketika barang itu dikirim melalui laut ya sangat jauh jaraknya, kemudian di tengah laut itu panas, gitu, kemudian hujan ya, gelombang ya, goncangan. Nah itu sangat memungkinkan adanya penyusutan ya, kerusakan dari barang itu sendiri ya. Misalnya di sini buah-buahan sayur mayur sekalipun disimpan dalam kulkas ya alat pendingin akan tetap mengalami pembusukan ya. Nah, tentunya kalau secara mudah kita alami sendiri ya, misalnya kita memiliki kulkas ya kita taruh buah-buahan atau sayur mayur dalam beberapa hari tertentu pasti akan ada yang rusak ya, karena ada yang sifatnya terlalu tumpukannya terlalu berat ya, atau terlalu di dalam terlalu dingin juga akan mengalami kerusakan. Atau contoh yang lain misalnya binatang ternak ya, sekalipun diberi makan yang cukup ya kadang mati juga karena penyakitnya. Itu nggak bisa kita hindari ya. Bagaimana kita aja ya kalau kita naik pesawat atau kapal laut yang dalam jangka waktu yang cukup lama kita juga bisa sakit kan, apalagi dengan binatang. Kemudian barang besi yang proses oksidasi ya kena karat udara laut itu sangat mungkin terjadi. Kemudian beberapa jenis barang yang berubah sifatnya selama perjalanan karena proses kimia. Jadi ini contoh-contoh kerusakan kecil yang bisa terjadi karena pengiriman itu sendiri ya, kan di tengah laut. Nah dari sifat-sifat ini bisa kita pelajari ya ketika kita akan membeli barang ya atau mengirim barang dengan memilih ya. Misalnya gini, kalau mau cepat kan menggunakan pesawat udara, tapi biayanya mahal.
Kalau menggunakan kapal laut biayanya lebih murah, tapi waktunya lebih lama. Jadi risiko kerusakan semakin besar. Nah, itu perlu kita pertimbangkan ketika kita akan mengirim atau membeli, bagaimana risiko kerusakan ini. Nah, itulah kita akan bayar insurannya ya. Sebaliknya kalau kita kita sebagai pembeli atau pembeli ya, kita kan akan diminta membayar asuransinya gitu ya. Nah, ketika kita akan sebagai pengirim, nah bagaimana kita akan menetapkan harganya untuk mengcover asuransi ini. Kemudian kita lanjut dengan jenis-jenis kerugian ya, kerusakan atau kerugian dalam pengangkutan laut ini. Dari istilahnya total loss, berarti kan secara total ya. Jadi total loss kerugian timbul apabila barang tersebut hancur total. Tidak berfungsi sama sekali, musnah, hilang ya, atau kehilangan seluruh nilai. Nah, total loss ini bisa dibagi pertama aktual total loss ya. Aktual kerugian karena barang yang dipertanggungjawabkan rusak sama sekali atau biaya untuk memperbaikinya lebih besar dari nilai yang dipertanggungjawabkan. Total loss ya, total loss. Nah, kemudian yang kedua, constructed total loss. Kerugian karena kapal dan muatan berada di suatu tempat sedemikian rupa, misalnya kandas atau karang ya, sehingga baik kapal maupun muatannya sudah tidak mungkin lagi dimanfaatkan. Sekalipun ya kapal muatan tersebut masih udah tidak bisa berat. Nah ini constructed karena kondisinya ya. Artinya sedangkan penyelamatannya akan lebih besar. Jadi semacam kalau kita kayak misalnya ada pesawat yang jatuh ya, memang ada pilihannya cukup sulit ya. Penyelamatan demi nyawa gitu ya. Artinya untuk menyelamatkan nyawa karena tuntutan dari kemanusiaan gitu ya. Tapi di sisi lain biaya dan risikonya juga lebih besar lagi gitu ya. Jadi itu karena pilihan yang sulit. Nah ini juga terjadi ketika misalnya kapal yang memuat barang kita kandas ya. Jadi kita untuk mengcover atau mengembalikan kapal itu biayanya lebih besar daripada nilai dari barang itu sendiri. Nah kemudian yang kedua tadi total kemudian parsial ya. Nah kalau parsial berarti kan sebagian ya. Nah, sebagian atau kerugian timbul lebih kecil daripada nilai barang. Ya, ada general average, kerugian umum, dan particular effect atau kerugian khusus. Itu partial loss ya. Kemudian partial loss ini bisa kita lihat lebih detail lagi ya. Jadi ada yang general, kerugian umum. Ini misalnya kerugian yang timbul di laut ketika proses pengiriman barang dari pelabuhan muat ke pelabuhan bongkar. Kemudian jadi kejadian luar biasa ya, luar kendali manusia dan adanya tindakan yang dengan sengaja dilakukan dalam rangka keselamatan kapal. Dan awak kapal berakibat pada kerusakan pilihan barang. Jadi seperti tadi ya, sengaja dilakukan misalnya muatannya dibuang ya, jadi untuk mengurangi beban kapal. Ini berdasarkan melami tadi ya. Jadi ada kerugian partial loss, general average atau kerugian umum. Nah di sini juga disebutkan berdasarkan ini ya kita usaha hukum dagang ya. Jadi di dalam aturannya juga disebutkan ya. Menyatakan bahwa sifat risiko dari kondisi general freight menjadi tanggung jawab bersama antara pengangkut ya, shipper dan konsinyasi. Dan demikian sifat kerja adalah harus merupakan perintah nakoda karena keadaan luar biasa. Jadi kan karena nakoda yang memahami betul kapan dianggap lebih beban ya. Jadi untuk memilih barang mana yang akan dibuang ke tengah laut, nah itu kan menjadi pilihan yang sulit ya. Ketika kita akan menyelamatkan yang lainnya, tapi yang lain harus kita buang ya. Dan suatu pengorbanan yang bentuk sikap sukarela, ya tentu saja ya. Hanya saja kan
kita si pemilik barang kan tidak ada di kapal itu gitu ya. Nah, yang mana akan dibuang, nah itu kan menjadi pilihan yang sulit. Nah, tetapi uh, bagi kita yang pemilik barang kalau sudah diasuransikan kan bisa kembali ya. Nah, seperti itu. Tapi di dalam prakteknya tentunya akan sangat sulit bagi awak kapal atau nakoda untuk memilih mana yang akan dibuang, mana yang tidak. Jadi betul-betul melihat kondisi saat itu ya. Dan ini ada alasan yang masuk akal, reasonable. Jadi nggak boleh sembarangan gitu ya. Jadi ketika terjadi gelombang ya, yang harus yang menghindari tenggelamnya kapal, maka pilihannya adalah misalnya harus membuang atau mengurangi beban atau muatan kapal. Kemudian yang particular freight ya, yang parsial juga, kerugian khusus di sini. Kerugian diderita kapal maupun muatan karena kecelakaan ya, ini karena kecelakaan. Jadi tanggung jawab langsung pihak yang bertanggung jawab, misalnya pengangkut, perusahaan. Jadi di mana terjadinya kecelakaan itu, siapa penyebabnya, nah itu mereka yang akan bertanggung jawab. Sama halnya pada saat kita bahas atau ada pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, ketika terjadi kerugian kerusakan ini, siapa yang akan bertanggung jawab gitu ya. Nah tentunya di dalam proses insurans itu sendiri akan dilihat kerusakan seperti apa, penyebabnya seperti apa. Nah itu akan dirunut kembali sehingga yang bertanggung jawab itu memang yang sesuai dengan yang kita sepakati di asuransi tersebut. Ya. Jadi tidak bisa tidak bisa kita saling tuntut di sini karena akan dilihat ya di mana kejadiannya, penyebabnya apa, kemudian apakah itu memang tercover di dalam asuransi yang kita bayar. Di sini misalnya pada waktu pemuatan barang-barang ke dalam kapal ya, palka ya. Jadi sebuah peti jatuh dari sling kapal ya ke dalam laut. Nah, kerugian peti jatuh ini menjadi tanggung jawab perusahaan bongkar muat. Ya. Nah, ini yang kita bahas di dalam Infotom itu akan kita bahas apakah risiko itu berada di pihak penjual atau pembeli, gitu ya. Nah, itu satu, penjual atau pembeli. Nah, kemudian kalaupun itu penjual atau pembeli, klaim itu bisa dilanjutkan kepada pihak yang ini ya. Pihak misalnya kan pada saat ini yang perusahaan bongkar muat. Nah, perusahaan bongkar muat inilah yang akan membayar klaimnya. Ya. Asalkan memang barang kita memang sudah kita asuransikan. Kalau enggak ya tidak bisa ya. Seperti itu. Kemudian syarat-syarat pertanggungan penguatan laut ya. Ini ada istilahnya free of particular afraid ya, FPA. Yang pertama, penanggung hanya memberikan ganti rugi terhadap kerugian total loss dan general afraid. Sedangkan penanggung tidak berkewajiban mengganti rugi terhadap partikularnya. Ini hanya yang umum saja ya. Kemudian penutupan asuransi dengan FPA ini biasanya digunakan untuk asuransi kapal. Full insurance dan jarang berkaitan dengan kargo. Jadi ini yang istilahnya pilihan kita menggunakan yang mana. Ya, jadi kita melihat sendiri semakin mahal atau semakin banyak, semakin besar nilai barang kita itu, maka pilihan-pilihan ini akan menjadi sangat penting. Kemudian with afraid or with particular afraid ya. Jadi di sini penanggung berkewajiban memberikan rugi terhadap semua jenis kerusakan ya, dan kerugian yang timbul selama pelayaran ya, baik total loss, general afraid maupun particular. Jadi karena keduanya diambil ya, jadi seluruhnya kecuali kerugian yang disebabkan oleh undang-undang atau oleh syarat-syarat yang dalam polis asuransi. Jadi ada yang disebutkan di dalam catatan-catatan yang ada di dalam polis asuransi itu sendiri. Jadi ini yang FPA dan WA atau WPA ya. Jadi yang tadi hanya yang total loss dan general ya, tapi tidak particular, tapi yang
Yang kedua ini keduanya ya. Kemudian ada istilah franchise clause ya. Dalam rangka menghindari klaim atas penyusutan kerusakan muatan ya, karena sifatnya yang rentan, penanggung mencantumkan cara dalam polis asuransi bahwa mereka hanya akan memberikan ganti rugi jika penyusutan atau kerusakan lebih besar daripada persentase yang ditetapkan secara khusus tempat yang bersangkutan. Ini ada catatan ya di dalam polisnya ya. Misalnya semen ya, yang bisa pecah akibat tertindih tentukan bukan sebesar 2%. Jika penyusutan kerusakan di bawah 2%, sebesar 1%, nanti akan ganti rugi. Mungkin nanti Ivan bisa pernah kita bahas ya Ivan ya, ketika beras itu kan pasti aja ada yang pada saat diangkut ya diambil dari atau diturunkan dari kapal, itu pasti ada yang bocor gitu ya, ada yang tidak sesuai dengan atau tidak full betul, misalnya 25 kilo ya atau 100 kilo dapatnya segitu ya, jadi ada ada persentase yang hilang ya. Nah, syarat yang membebaskan peluang ini dikenal dengan franchise ya. Kemudian yang keempat all risk. Nah, all risk semuanya ya, penanggung berkewajiban untuk memberikan kerugian untuk kerugian sekecil apapun. Nah, tentunya kalau all risk pasti lebih mahal ya. Jadi biaya asuransi pasti lebih mahal, sama dengan halnya kita asuransi mobil ya. Kalau all risk pasti lebih mahal kita bayar preminya ya. Premi asuransi yang dibayarkan biasanya yang tertinggi dari premi asuransi perangan lainnya. All risk biasanya ditujukan untuk barang-barang berharga, logam mulia, emas, perak. Jadi, nah ini saya sampaikan tadi, ketika kita sangat berkepentingan dengan barang itu sangat tinggi nilainya ya, sangat besar ya. Jadi kita akan berani membayar asuransi secara all risk. Kemudian ada WA atau WPA dengan syarat tambahan ya. Nah, penanggung masih dapat dibebaskan untuk melakukan ganti rugi dari beberapa jenis. Misalnya franchise, war risk, jadi ada bencana tambahan, misalnya ada perang atau bencana lainnya. Ya. Jadi ada syarat tambahannya yang muncul, yang ditambahkan. Nah, tadi bahaya kerugian yang muncul. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian asuransi itu sendiri ya. Secara umum bisa kita lihat asuransi adalah perjanjian ya berupa perikatan hukum asuransi antara perusahaan asuransi dengan mereka yang ingin membuat perlindungan. Jadi di sini siapa yang membayar asuransi? Apakah si eksportir atau importir, apakah penjual atau pembeli, dengan pihak misalnya dengan bagian pengiriman ya, pengangkutan kapal ya. Nah disitulah jadi dengan perikatan asuransi antara perusahaan asuransi dengan pihak-pihak tersebut ya. Jadi siapa yang membayar itulah yang akan disebutkan di dalam asuransi itu ya. Nah, pertanggungan atas pengangkutan barang impor ekspor biasanya disebut dengan freight insurance. Jadi karena pengiriman ya, makanya disebut sebagai freight insurance. Inilah yang akan menjadi biaya penambahan di dalam perhitungan biaya masuk ya. Cost itu harga barang yang benar-benar harga beli dari barang yang akan kita kirim itu, kemudian freight-nya, ongkos biaya kirimnya, kemudian asuransi. Ya, jadi cost, insurance, dan freight. Kemudian istilah yang ketiga polis asuransi. Sudah kita bahas di dokumen ekspor impor ya. Suatu akta yang berisi pertanggungan yang dibuat secara tertulis ya oleh perusahaan asuransi underwriter, menguat perjanjian dua belah pihak ya, bersih hak dan kewajiban antara perusahaan asuransi, penanggung, dan pembayar premi. Masuk ke tanggung. Nah, tanggungnya bisa eksportir atau importir, tergantung dari kesepakatan yang dilakukan di dalam kontrak ya, sales kontrak. Nah, kemudian jenis asuransi, ada istilahnya jenis asuransi ke rangka kapal ya, machinery insurance, kemudian asuransi muatan,
Untuk kargonya, ya, muatannya ya, yang dibagi menjadi dua, kargo marine insurance, ditutup oleh pemilik barang, ya. Kemudian cargo liability insurance ditutup oleh pengangkut yang membayarkan asuransinya. Ya. Di sini ada juga disebutkan bahwa yang asuransi yang banyak dipakai polis Lloyd Inggris ya. Mungkin karena memang memang sudah sangat pengalaman ya di dalam pengangkutan laut ya. Kemudian penanggung asuransi silahkan Institute Marine Underwater, ada penanggung barang ya, kargo, kemudian the time itu penanggung kapal. Kemudian jenis asuransi kapal, pertama full machinery, kemudian protection and indemnity club, kemudian ada freight, demurrage, atau defense ya, itu asuransi khusus ya, ada perang ya, strike insurance, loss of fire. Jadi ini untuk kapal ya, kapal. Kemudian marine cargo insurance, suatu asuransi atau perorangan yang memberikan jaminan ya atau proteksi terhadap kerugian atau kerusakan transport objek perorangan sebagai akibat adanya bahaya laut. Peril tadi ya, yang terjadi dalam masa pengangkutan melalui laut yang dilakukan. Nah, bila klausul asuransi tidak diatur secara khusus, Incoterm ya, CIF atau CIF hanya memberikan kewajiban minimal, cover terhadap pihak penjual. Nah, ini kenapa penting sekali kita Incoterm tadi ya. Jadi kita harus memahami Incoterm yang kita gunakan ya. Kemudian apakah dia mengcover semuanya gitu ya. Jadi kalau tidak diatur secara khusus ya, maka ini akan terjadi gitu ya. Jadi bila klausul tidak diatur secara khusus ya, jadi covernya sangat minimal ya. Jadi keterkaitan antara sales kontrak, ya, kemudian Incoterm yang kita gunakan, ya, kemudian asuransi yang akan kita gunakan, itu sangat penting ya. Ketika nanti teman-teman akan melakukan ekspor impor, itu sangat wajib diperhatikan ya. Khususnya memang kalau pengiriman cukup besar ya. Tapi kalau misalnya kita beli barang di online shop ya, memang barang impor misalnya dengan harga yang tidak terlalu mahal ya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau bekerja di perusahaan ya, yang pengiriman barangnya cukup banyak, itu perlu diperhatikan. Makanya biasanya perusahaan-perusahaan besar itu dia khusus memiliki bagian ekspor impor, kemudian khusus memiliki orangnya khusus menangani bagian di bea cukainya atau di bagian bongkar muatnya, kemudian di bagian perizinannya, karena ini akan menjadi sangat penting ketika barang yang kita beli atau yang kita kirim itu nilainya cukup besar ya. Kemudian kita lihat jenis-jenis pertanggungan ya. Itu ada istilahnya kelas ABC ya. Jadi ada istilah kelas ABC, bisa kita secara umum aturan marine insurance diatur berdasarkan Institute Cargo Clause ya. Jadi 19 pasal, perbedaan antara masing-masing kelas ABC hanya terletak pada mengenai risiko yang dijamin. Ya. Jadi risiko yang dijamin ABC itu berbeda ya. Kita lihat lebih detail ya. Nah, Institute Cargo Clause adalah klausa yang lazim dipergunakan dalam pengangkutan laut ya. Jadi istilahnya Marine Cargo Insurance ya. Kemudian kalau ini berlaku secara internasional termasuk di Indonesia. Nah, kita lihat apa sih bedanya kelas ABC ya. Nah, kelas A atau E ya, menjamin segala kerusakan atau kerugian, tidak termasuk risiko yang dikecualikan. Jadi dia menjamin segala kerusakan ya atau kerugian hanya saja
tidak, kan kadang ada perkecualian ya. Nah, ini disebutkan tidak termasuk yang dikecualikan seperti kebocoran yang wajar ya, perpindahan berat atau volume yang wajar ini seperti semen tadi ya. Jadi ketika memang sifat dari barang atau bahan yang kita kirim memang besar, kemudian ada penyusunan, ya itu tidak di cover ya. Kemudian yang kelas B dan C menjamin kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh beberapa risiko saja ya. Kelas B lebih luas dari C ya. Misalnya masuknya air laut, air danau atau air sungai ke dalam kapal ya. Cuma penyimpanan di luar kapal atau alat angkut darat. Nah ini tadi kan seluruhnya ya, jadi yang A ya. Kalau yang BC-nya cuma beberapa risiko saja, jadi tidak semuanya. Tetapi yang B lebih luas lagi daripada yang C. Jadi ABC ya, jadi A itu seluruhnya, B itu hanya beberapa, B dan C itu beberapa risiko saja, tetapi lebih luas yang B daripada C. Nah ini contohnya ya. Jadi A itu kan semuanya ya, gampangnya A itu semuanya ya, makanya kelas A itu ya semua ya, misalnya kebakaran ya, kapal kandas ya. Nah yang kelas B itu yang tidak apa saja, banjir, angin topan, dan longsor itu tidak ya, pencurian, perampokan, bajingan itu tidak, jatuh ya, terus ada forklift, karma itu tidak ya, yang lainnya accidental damage itu tidak ya. Itu kelas C. Nah, tadi kan sebutkan A itu semuanya ya, B itu beberapa faktor saja, tapi lebih luas dari C ya. Nah, kalau C-nya yang di atas yang tidak ini misalnya gempa bumi, berapi tidak ya. Kemudian barang tersapu ombak itu juga tidak, masuk air juga tidak ya. Dan karena terlempar atau jatuh ke laut tidak. Jadi kalau kita lihat yang C itu paling sedikit yang di cover ya, maka dia paling rendah sifatnya ya. Jadi A itu keseluruhan, B itu tidak hanya beberapa faktor tapi lebih banyak daripada C. Ya ini contoh-contoh atau risiko yang dijamin atau di cover dengan 3 kelas tadi. Nah perkecualian juga ada ya. Jadi perkecualian itu kan memang tidak di cover oleh ketiganya ini ya. Misalnya yang mudah di ini ya, misalnya misconduct of assume, ordinary leakage ya, ordinary loss of volume ya, ini yang mudah kita bisa kita pahami ya. Kemudian misalnya nuclear weapon ya, atau war ya. Jadi ini tidak termasuk dalam klausa dari asuransi itu ya, baik A, B, dan C. Makanya dikeluarkan dari pertanggungan tadi. Nah ini tambahan ya, tetapi karena terkait dengan biaya masuk, kenapa insurance related to custom untuk biaya cukai ya. Jadi ketika bila dokumen asuransi tidak diserahkan ya, atau tidak memenuhi kriteria, misalnya asuransi ditetapkan, jadi 0,5% dikalikan cost and freight. Kemudian apabila asuransi ditutup di dalam negeri, dibayar asuransi nasional, maka asuransinya 0. Nah ini perlu diingat atau dicatat ya, bahwa ketika teman-teman menggunakan atau tidak menggunakan cost insurance rate ya, jadi kemudian asuransinya tidak tidak membayar asuransi, atau asuransinya tidak bisa dibuktikan ke dalam atau di dalam dokumen ekspor impornya, atau di dalam pada saat kita akan mengeluarkan barang dari bea cukai ya, maka asuransinya akan dihitung tersendiri ya. Jadi 0,5% dikalikan cost dan freight-nya. Ya. Nah, kemudian apabila asuransinya
dibayar di dalam negeri, maka akan dihitung nol ya. Ini sebenarnya logikanya biar atau perusahaan itu lebih memilih perusahaan asuransi nasional daripada asing. Makanya dihitung dengan apa tidak dihitung gitu ya. Walaupun dia membayar asuransi, tetapi perhitungan biaya masuknya hanya menggunakan cost dan rate. Jadi insurannya tidak dihitung. Dampaknya apa? Jadi biaya masuk atau pajak dalam rangka impor akan bayar menjadi lebih murah. Ya karena insurannya tidak dihitung. Nah, ini jenis asuransi ada juga individual policy ya, open floating atau open cover policy. Kemudian ini yang berikutnya individual policy plus polis kontrak dalam asuransi pengangkutan barang ya ditutup pada tiap-tiap pengiriman barang, besarnya polis dirundingkan antara penanggung dan tertanggung. Besar pengiriman barang ini memang lumrahnya seperti itu ya. Ketika kita akan membeli asuransi, ini kan individual ya. Jadi besarnya polis dirundingkan antara penanggung dan tertanggung. Jadi bagi kita, ketika kita akan membeli barang yang dari impor gitu ya, ketika kita ragu akan barang kita seperti apa nyampe nya ya, jadi kita bisa nego ya, kita rundingkan dengan penjualnya, kira-kira seperti apa asuransi yang kita akan bayar. Karena seperti tadi itu akan pada saat dia masuk ke bea cukai di Indonesia, maka perhitungan biaya masuknya akan dicari asuransinya berapa gitu ya. Kalau kita tidak menggunakan asuransi, maka akan dilihat dari cost dan rate-nya, dikalikan 0,5%. Kemudian open floating policy. Polis kontrak dalam asuransi pengangkutan barang dilakukan dalam beberapa pengiriman, sesuai dengan yang disepakati antara penanggung dan tertanggung. Jadi, yang floating ya, jadi dilakukan beberapa pengiriman. Kemudian open cover policy, polis kontrak dalam asuransi dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya 3 bulan, 6 bulan, jadi ada covernya ya, ada waktunya, jangka waktu tertentu. Sesuai dengan yang disepakati. Nah, ini bisa kita lihat kembali dalam sales kontrak ya. Ketika kita melihat inkotom yang digunakan, beralihnya risiko dari penjual dan pembeli, jangka waktu pengiriman, maka kira-kira asuransi yang kita gunakan berapa lama covernya. Itu bisa disepakati. Kemudian sertifikat asuransi, ini kita sudah bahas di dokumen ekspor impor ya. Dokumen dibuat berdasarkan deklarasi barang yang diajukan oleh tertanggung ya, pada penanggung. Untuk menjamin barang selama perjalanan, dalam setiap kali pengiriman barang ya, atau asuransi dalam beberapa kali pengiriman. Jadi ini sertifikat of insurance. Jadi dokumen yang menyatakan barang yang kita kirim itu sudah tercover asuransi. Ini untuk terkait yang bea cukai tadi ya, pabean tadi ya, dapat atau diterima oleh bea cukai, sebenarnya perusahaan asuransi underwriter. Kemudian saat berlakunya pertanggungan. Ditutup selama-lamanya pada tanggal dimuatnya barang ke dalam kapal tempat bila. Nah, ini kita kenapa disebutkan di sini? Karena memang kalau kita tidak hati-hati, ternyata insuran itu bukan insuran yang bisa saja insurannya bukan insuran barang kita kirim ya. Kalau kita tidak teliti di dalam mengecek insurannya itu, maka ini bisa terjadi. Makanya disebutkan diterbitkan oleh perusahaan asuransi, ya. Kemudian memuat saat berlakunya pertanggungan. Jadi kapan barang dikirim, ya. Kemudian kapan barang itu kira-kira sampai, ya. Itu disebutkan di dalam polis asuransinya. Kemudian yang floating, yang sama di perusahaan asuransi disebutkan jumlah seluruh harga pertanggungan, ya, karena memang mengcover semua barangnya ya. Untuk beberapa kali pengiriman dan harga pertanggungan maksimal untuk setiap kali pengiriman.
terakhir setelah semua barang disebut di dalam file selesai dikirim. Jadi karena floating berapa kali pengiriman ya. Jadi ada maksimalnya. Untuk open cover diberikan saman open asuransi disebutkan karena ada jangka waktunya ya, disebutkan jangka waktu polis berlaku yang bulan tahun ya. Dan disebutkan harga bertanggung jawab. Nah, harga ini kenapa disebutkan ya, karena ini akan menjadi penambah dalam perhitungan biaya masuk. Nah, tentunya kalau misalnya untuk asuransi biaya cukai nggak akan misalnya nggak akan menuntut ya, maksudnya karena harga nilai asuransi kan yang paham memang si pembayar premi ya. Artinya di sisi biaya cukai sepanjang dia memang sudah tercover asuransi dan asuransinya memang masih berlaku, itu bisa digunakan. Ini contohnya ya, terus asuransinya. Ini di yang kondisinya nih ya, as per Institute Cargo Class A, jadi all risk ya. Jadi sini disebutkan all risk ya. Ini contoh yang kedua, asuransinya ya. Ini ada nilainya ya. Terus cost-nya totalnya 11.455 yen ya. Nah, tadi sudah kita bahas jenis asuransi dan kemungkinan terjadinya kecelakaan di laut ya. Kemudian kita masuk ke dalam penjaminan risiko atas barang ekspor impor dalam pengangkutan perairan nasional ya. Nah, dalam perairan nasional, pengangkutan barang dari suatu negara, baik laut maupun udara, pasti berhadapan dengan macam risiko ya, kehilangan, kerusakan tadi ya. Nah, untuk menghindari atau meminimalisir risiko itu ya, maka dapat menjaminkan barangnya dalam dua bentuk. Ya. Jadi ini istilahnya bagaimana pemilik barang itu menjaminkan barangnya ya. Yang pertama, penjaminan atas risiko barang oleh pengangkut yang tercantum di dalam kontrak pengangkutan, kontrak of carriage. Ya. Kemudian penjaminan risiko barang oleh perusahaan asuransi yang tercantum dalam polis asuransi. Jadi ada penjaminan atas risiko barang ini oleh pengangkut dalam kontrak, kemudian ada juga di dalam polis asuransi. Nah, tentunya di dalam kontrak pengangkutan diatur mengenai batas tanggung jawab ya. Jadi memang disepakati di situ ya. Tanggung jawab kewajiban pengangkut untuk mengganti rugi kepada pemilik barang ya. Apabila terjadi hal yang pada barang yang menyebabkan kerugian. Kemudian tergantung dari mode angkutan ya. Yang rugi oleh pengangkut biasanya diwakili oleh berat atau nilai barang. Kemudian kewajiban pengangkut dalam kontrak pengangkut ditentukan oleh berbagai aturan baik nasional maupun konvensi internasional. Itu untuk yang kontrak tadi ya. Kemudian kita lanjut ke dalam konvensi internasional ya yang menjadi acuan terkait atas batas tanggung jawab pengangkut laut dalam memberi ganti rugi. Ini ada konvensi internasional yang digunakan ya sebagai referensi saja ya. Ini ada International Convention for the Unification of the Control Relating Bill of Lading ya, and Protocol of Signature. Ini sebagai konvensi internasional. Nah, ini memang semakin berkembangnya perdagangan internasional memang akan semakin berkembang ya, semakin berkembang bagaimana menghindari kerugian-kerugian terhadap barang yang diekspor atau impor. Jadi konvensi-konvensi internasional yang digunakan.
Sehingga para eksportir dan importir itu menjadi lebih yakin ya ketika dia akan melakukan transaksi dengan perusahaan yang tidak tidak semuanya mereka kenal dengan baik. Jadi untuk meminimalisir dari risiko itulah maka konvensi internasional ini sangat penting digunakan sebagai payung hukum di dalam penjaminan risiko dalam barang ekspor impor tadi. Nah, misalnya di sini tanggung jawab utama dari pengangkut ya. Jadi secara umum bisa kita lihat ya namanya pengangkut kan misalnya harus melakukan uji kelayakan sebelum mulai pelayaran. Sama ya halnya misalnya uh, entah pesawat gitu ya, entah moda transportasi darat atau laut atau udara, itu memang sudah seharusnya ya ketika misalnya ketika terjadi kecelakaan biasanya kan investigasi itu belakangan ya sudah pasti, sehingga kalau tidak melakukan perawatan secara rutin ya itu risikonya kan semakin besar ya. Jadi di sini akan dilihat tanggung jawab itu di mana ya, kemudian dari pengangkut ya. Artinya kalau pengangkut berarti dia wajib melakukan apakah memang sarana pengangkutannya layak atau tidak gitu ya. Misalnya di sini menjamin bahwa kapal dalam keadaan layar gitu ya, apa memang layak untuk berlaut. Kemudian kapal mempunyai layak awak kapal, peralatan, persediaan ya. Kemudian ada apakah ruang pendingin, nah ini memang fasilitas-fasilitas yang ada di dalam kapal itu sendiri. Kemudian pengangkut harus secara layak, hati-hati dalam memuat bagian. Nah ini memang banyak sekali pihak yang terlibat ya. Jadi misalnya pengangkut harus secara layak dan hati-hati dalam memuat, ya. Menangani, handle, menyimpan. Nah di sini makanya kalau kita kan tidak bisa melihat gitu ya. Kita membeli barang, yang kita tahu barang yang kita pesan nyampe di kita dengan selamat sesuai dengan pesanan gitu ya. Nah padahal di dalam prosesnya itu sangat banyak pihak yang terlibat. Nah, untuk menghindari risiko tadi maka amannya kita berani membayar asuransi yang lebih mahal, mau risk tadi. Ya. Kemudian di sini juga disebutkan pengangkut dibebaskan dari tanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang jika ya. Nah ini tidak tentunya kenapa ada yang dikecualikan gitu ya, karena memang risiko itu tidak semuanya terjadi karena ulah dari pengangkut atau ABK gitu ya. Ada juga hal-hal lain yang memang tidak bisa dihindari ya. Misalnya tadi ada kebakaran ya, bencana, ada perang ya, itu tidak bisa atau kerusuhan ya, itu nggak bisa kita hindari. Jadi itu harus diabaikan atau dikecualikan dari tanggung jawab oleh pengangkut. Nah, secara kalau di nasionalnya kita undang-undang hukum dagang juga diatur gitu ya. Nah, semuanya ada aturan yang mengatur gitu ya di dalam perjanjian-perjanjian ini. Kalau di dalam karena sifatnya ke ekonomi gitu ya, makanya diatur dalam kitab undang-undang hukum dagang ya terkait pengangkut. Ya, misalnya di sini disebutkan perjanjian pengangkutan menjanjikan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai dengan penyerahan. Jadi semua itu diatur sebenarnya dalam kitab undang-undang hukum dagang ya. Hanya saja tidak semua pengangkut atau pelayaran atau kapal atau pesawat udara itu memang menjaga tanggung jawabnya gitu ya, sehingga sering sekali terjadi kecelakaan yang di luar atau yang bisa dicegah sebenarnya gitu ya. Pernah terjadi misalnya kecelakaan pesawat udara yang kelebihan muatan gitu ya, atau kapal atau boat yang memang kelebihan muatan. Jadi itu memang harusnya bisa dihindari. Nah, sayangnya kan tidak semua orang menggunakan asuransi tadi ya. Nah, kalau bagi kita atau teman-teman nanti memang memang
uh, usahanya ekspor impor gitu ya. Ini perlu diperhatikan ya. Jadi lebih baik kita membeli asuransi daripada kerugiannya kan lebih besar. Kemudian secara prinsip tidak ada perbedaan signifikan antara konvensi internasional dan kita belum undang-undang dagang ya, karena memang undang-undang kita juga pasti mengacu kepada konvensi internasional ya. Kemudian pada dasarnya dalam transaksi pengangkutan barang ya melalui laut dituangkan dalam BL ya. Kemudian pengangkut atau carrier wajib menaati semua konsekuensi hukum yang terlibat dalam perikan tersebut. Terlepas apakah BL mengacu pada hukum internasional atau nasional ya. Jadi wajib ya. Jadi kalau setiap transaksi pengangkutan barang melalui laut yang tuang dalam BL, jadi wajib semuanya wajib mentaati gitu ya. Jadi secara apa? Ketika kita sudah menggunakan kapal laut itu kan termuat di dalam BL ya, bill of lading, maka itu harus ditaati ya oleh si pengirim ya. Nah, kemudian klaim yang lazim ditanggapi, direspon, dan diproses oleh pengangkut ya. Secara umum ya, ini ada kekurangan ya, kerusakan, atau kelebihan. Nah, kalau di dalam melihat dari sifat-sifat barang tadi itu sudah bisa kita pastikan ya, kalau kekurangan yang sifatnya alami itu bisa dikeluarkan dari risiko tadi ya. Tapi kalau kekurangan karena kemalingan atau memang kesalahan dari penanganan, maka itu bisa diklaim. Atau kerusakan tadi atau kelebihan ya. Nah, di sini juga ada klaim pengangkutan ya. Ada usaha bongkar muat barang ya, parkir dan bongkar. Jadi di dalam proses pengangkutan ini sangat banyak kegiatan yang dilakukan ya, yang sangat mungkin terjadi menyebabkan kerusakan dari barang itu sendiri. Misalnya di sini disebutkan usaha bongkar muat barang, kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dan kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan stevedoring, cargoing. Jadi ini di sini kenapa dibuat detail ya? Jadi untuk melihat di mana terjadinya kecelakaan tadi, risiko tadi ya. Nah, pihak mana yang terlibat, nah itu memudahkan di dalam klaimnya tadi. Nah, di sini gambar ini ya, klaim pengangkutan ini untuk melihat ya, posisinya di mana gitu ya, proses bongkar muat ya. Jadi ketika bisa kita bayangkan ya, ketika barang itu ini sudah nyampe di pelabuhan tujuan ya, pelabuhan bongkar ya. Nah, sebelum di sini itu udah mungkin terjadi karena gelombang, karena bencana lain ya, bisa saja terjadi risiko. Nah, risiko yang pada saat bongkar muat itu sangat besar juga kemungkinan terjadi ya. Jadi ketika barang itu akan diturunkan dari kapal laut ya, ke dermaga ya, itu stevedoring ya. Kemudian setelah barang itu diturunkan ya, kemudian akan diangkut oleh mobil khusus ya untuk mengangkut barang ini, kargo doring istilahnya. Kargonya itu disimpan di gudang ke tempat penimbunan sementara. Dan dari tempat penimbunan sementara itu akan dibongkar lagi, dimuat ke dalam ke mana ke penerima ya, ke importer gitu ya, dimuat ke dalam kapal. Nah, disinilah kita bisa melihat kira-kira risiko itu terjadi di mana ya. Jadi beralihnya risiko sampai di mana. Nah, itu yang kita bahas beberapa minggu yang lalu terkait dengan inputan tadi ya. Jadi sangat-sangat
besar atau peluang terjadi risikonya bisa di mana saja ya. Nah, ketika kita ingin aman barang kita sampai di kita, sampai di gudang atau di pintu atau di pabrik kita, makanya kita berani membayar sampai di risikonya sampai di kita terima di gudang misalnya ya. Ini penjelasan tadi ya, klaim kekurangan ya, klaim kekurangan ya. Ketika klaim jadi ada form yang bisa diisi ya, atas kekurangan barang itu ya. Sama halnya dengan asuransi yang lain ya. Misalnya kecelakaan atau misalnya mobil kita tertabrak ya, kita disuruh membuat cerita gitu ya, menggambarkan gimana kejadiannya, kapan terjadi gitu ya. Kemudian nanti mobil kita dikasih hasil apapun untuk diganti ya atau diperbaiki. Nah, sama di sini juga yang kekurangan, jadi eh, kekurangan barang yang terjadi terhadap barang yang kita pesan atau kita kirim tadi ya. Ini formnya atau kemudian penelusuran ya juga dari pengangkut. Jadi dijelaskan di sini ya, di mana terjadinya kekurangan tadi. Ini alurnya ya, jadi alur proses penyelesaiannya ya. Jadi ada bagaimana proses yang kita klaim yang kita lakukan ya. Yang sama hanya yang secara umum kan ketika barang kita hilang, kita klaim siapa ya, kita sebagai importer kita klaim kepada eksportir klaim kepada siapa, kepada pengangkut misalnya ya. Jadi prosesnya pengangkut itu juga cukup panjang ya. Jadi dan di sini ini prosedur penyelesaiannya ya. Pertama dari pengirim ya, kemudian bagaimana sampai ganti rugi itu kita terima gitu ya, diterima oleh si pemilik barang. Short and tracer, kemudian pelabuhan map, pelabuhan disinggahi, tinggal di atas kapal, ada lahan teli, ditemukan atau tidak. Jadi ini yang harus ditelusuri ya. Jadi cukup panjang prosesnya. Jadi nggak mudah. Tetapi bagi kita, bagi pemilik barang misalnya, ketika kita sudah membayar polis asuransi itu lebih aman. Nah kalau tidak ya sudah pasti tidak akan ditanggung gitu ya. Nah klaim kerusakan, jadi ada dibedakannya dua, muatan tanpa kemasan ya, unpacking, mengalami kerusakan fisik atau muatan dalam kemasan pembungkus yang dipakai kerusakan kemasan sehingga barang mesinnya terbungkus jadi rusak. Ini sangat mungkin terjadi ya. Jadi dalam kerusakan barang yang muatan tanpa kemasan maupun dalam kemasan. Sama prosesnya ya. Jadi ada pengecekan ya, pengecekan semua informasi yang ada di dalam barang kita sendiri ya. Ada di dalam kemasan, kita belajar kemasan kemarin ya minggu lalu, bagaimana di dalam kemasan itu menunjukkan barang kita miliki ya, isinya apa, beratnya dari mana, pengirimannya milik siapa, gitu ya, ada semua. Kemudian bagaimana kita wajib menghandle memposisikan barang kita gitu, jadi itu bisa kita gunakan di dalam klaim tadi ya. Ini sama prosesnya ya, jadi gimana proses kerusakannya di mana gitu ya. Jadi tidak mudah ya untuk mengklaim itu gitu ya. Sehingga untuk mendapatkan ganti rugi juga cukup lama waktunya. Nah ini ada klaim kelebihan ya. Klaim kelebihan overlanded ya. Karena dibongkar di pelabuhan yang sesuai data dan alamat akan tapi tidak tergantung dalam manifest pelabuhan setempat. Kelebihan overcarried karena untuk pelabuhan lain karena terangkut ke pelabuhan lain sebagai akibat dari ketidaksengajaan tidak dibongkar di pelabuhan semestinya. Jadi ada salah bongkar ya. Jadi salah bongkar ketika barang itu bukan harusnya dibongkar di pelabuhan yang ini ya.
Jadi terjadi kelebihan. Nah bagi kita si pemilik barang nggak tahu seperti ini gitu ya. Jadi kita posisinya seharusnya nggak terjadi seperti ini ya ketika barang mana yang harus diturunkan di pelabuhan A, pelabuhan B gitu ya. Nah, itulah pentingnya ketika di dalam kemasan kita itu ada nomor, ada semuanya ada di situ ya. Sehingga akan diturunkan itu sudah disebutkan misalnya tujuan barang misalnya di Jakarta gitu ya, di Tanjung Priok gitu ya. Nah, ketika eh, barang itu tujuannya ke Tanjung Mas berarti nggak diturunkan kan seperti itu. Jadi nggak terjadi kelebihan. Ya. Kemudian dasar penolakan klaim untuk bukti penolakan. Ini dasar dokumen alat bukti yang digunakan sebagai dasar eh, dibuat di pihak pengangkut saat menerima barang. Penangguhan dan saat delivery. Jadi dokumen-dokumen ini yang digunakan manifest lah ya. Jadi karena semua barang yang dimuat di dalam kapal itu ada catatannya ya, manifest ya. Kemudian di kapal pun ada semua semua dokumen itu tercatat gitu ya. Makanya kalau bea cukai itu mengecek ke kapal, itu diminta ditulis manifest semuanya diminta. Ketika ada barang yang di luar dari list itu, maka itu dianggap sebagai barang tuntutan. Nah, bagi kapal apa pengangkut itu sendiri, semua data barang itu lengkap ya. Jadi eh, di luar barang yang dimiliki oleh pengangkut itu adalah barang yang dimuat itu misalnya. Sehingga dia akan mudah ketika ada pengecekan akan mudah. Gitu ya. Apa dokumen-dokumen tadi bagi tambahan aja ya. Kalau teman-teman pernah belajar tentang kapal itu mungkin pernah membaca ya. Ini hanya sebagai pengetahuan saja. Kita fokusnya ke dalam insurans ya. Jadi kita bagaimana proses asuransi itu kita gunakan untuk mengamankan barang yang kita kirim atau kita beli atau yang kita ekspor atau impor. Ini tadi ada apa affidavit ya. Jadi mencatat kejadian kecelakaan barang saat muat dan bongkar ke kapal ya. Kemudian net receipt ya, tanda terima ya barang terima barang di kapal oleh mayor. Jadi ketika barang itu dimuat ke kapal, nah ini net receipt ini lah ya, bahwa barang itu sudah diterima ya. Nah, berarti informasi-informasi ini akan digunakan untuk sebagai data bahwa barang kita itu ada di dalam kapal. Kemudian logbook ya, buku catatan harian di atas kapal yang berisi catatan kejadian. Jadi semua kejadian yang di atas kapal itu dicatat. Yang berakibat timbulnya klaim kerugian. Ya misalnya terjadi gelombang besar ya, airnya masuk ke dalam kapal, kemudian merusak beberapa barang itu, nah barang mana yang rusak itu dicatat kejadiannya. Ya. Logbook. Standard of protest ya. Dokumen penolakan terhadap klaim sebagai dasar dalam kota pedagang. Kemudian ada istilah letter of indemnity ya. Surat jaminan yang ditangani oleh shipper mengirim dengan pernyataan bahwa shipper bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian akibat kerusakan kemasan yang tidak layak laut secara sempurna. Nah, ini ada uh, apa, beberapa alasan penolakan yang sah ya. Dan period jangka waktu menyatakan klaim ya. Dan ini jangka waktunya sudah melewati misalnya ya. Jadi selama-lamanya pada hari kedua setelah menerima pemberian
Ini ada apa klaimnya lewat ya. Jadi misalnya uh, apa batas waktunya sebulan tapi sudah melewati ya itu sudah tidak bisa diklaim gitu ya. Ada kedaluarsa, kemudian ada pencurian, kemudian ketidakcukupan pengemasan ya, karena memang tidak cukup pengemasan kan rusak barangnya ya, kurangan yang wajar, bocor, muatan mudah pecah. Jadi ini yang bisa digunakan sebagai alasan untuk menolak klaim ya oleh pengangkut. Kemudian muatan tidak dilindungi, berkemasan. Nah, ini ada istilah uh, transshipment ya, muatan ada beberapa muatan yang dialihkan ke kapal lain gitu ya. Jadi ada pelabuhan transit dan itu udah berakhir di situ. Ketika pindah ke kapal lain, udah lepas tanggung jawabnya. Ada untuk hewan hidup, mungkin karena apa tadi yang kita bahas, maka di dalam perjalanan mungkin saja ya. Jadi binatang itu tidak kuat sehingga bisa mati ya atau sakit ya. Ini ada beberapa lagi ya. Misalnya ada perompakan ya itu nggak bisa kita hindari, itu bisa diklaim ataupun ditolak ya klaimnya. Nah ini tidak saya bahas ya, ini hanya tambahan ya dalam undang-undang apa perasuransian yang diatur tersendiri ya. Jadi memang ada undang-undang nomor 14 tahun 2014 terkait dengan asuransi. Ini asuransi apa asosiasi asuransi umum Indonesia. Jadi apa namanya? Memang asuransi itu memang menjadi satu sisi memang itu sangat apa berkembang saat ini ya. Hanya saja memang kalau di sisi asuransi untuk manusia apa untuk misalnya asuransi jiwa dan lain-lain itu memang belum begitu orang banyak yang menggunakan gitu ya. Artinya kembali kepada orangnya sendiri ya. Tapi kalau asuransi apa pengiriman barang ya itu mau nggak mau kita harus menggunakan karena memang tadi yang saya sampaikan perhitungan perhitungan di dalam biaya masuknya itu wajib digunakan. Saya lihat kembali ya, jadi ini di dalam undang-undang asuransi ini ya uh, istilah-istilah yang digunakan ya. Jadi istilah yang ada di dalam asuransi itu sendiri itu wajib kita apa pahami ya. Maksudnya gini, ketika kita membuat suatu apa membeli suatu asuransi, kadang kan tulisannya sangat kecil-kecil ya. Nah, itu benar-benar kita pahami betul ya sebelum kita mau apa menandatanganinya ya. Jadi apalagi misalnya dalam klaim asuransi yang untuk pengiriman barang pengangkutan ya, yang sangat mungkin kita tidak kontak langsung dengan si apa, petanggungnya ya, penanggungnya ya. Karena kita posisi kita di Indonesia, mereka di luar negeri gitu ya, cukup jauh. Jadi betul-betul kita pahami sebelum kita mau membayar polis asuransi itu. Jangan sampai kita membayar setelah kita bayar ternyata ada klausul-klausul yang dikecualikan ya. Nah itu kita harus hati-hati. Ini tentang perusahaan-perusahaan ya asuransi yang bisa digunakan ketika kita akan melakukan apa ekspor impor ya sebagai tambahan. Ini sebagai apa namanya kewajiban pengguna asuransi nasional ya. Nah ini memang ketika kita menggunakan asuransi dalam negeri ya, maka perhitungan biaya masuknya ya nol. Jadi ini juga meningkatkan apa pemasukan bagi perusahaan asuransi kita nasional. Hanya saja asuransi itu kan kepercayaan ya. Artinya apakah
apakah ketika terjadi kerusakan atau klaim tadi, apakah dengan mudah kita bisa mengklaim, itu masalahnya ya. Tapi kalau misalnya memang perusahaan walaupun perusahaan nasional memang sudah sangat bisa dipertanggungjawabkan, ya sangat diuntungkan ya. Jadi kita bayar asuransi tapi kita tidak dihitung dalam biaya masuknya tadi. Nah, di sini ada kewajiban pengusaha asuransi nasional untuk memberikan peluang asuransi barang ekspor dan impor kepada perusahaan asuransi yang telah diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan ya. Ada di antaranya adalah eksportir yang mengekspor batu bara (PO) dengan menggunakan angkutan laut ya. Dalam mengasuransi barangnya wajib menggunakan asuransi nasional. Nah, ini mungkin nanti Ivan bisa sharing ya, eksportir yang mengimpor beras ya dengan menggunakan angkutan laut wajib menggunakan asuransi nasional ya. Kemudian importir yang impor barang untuk pengadaan barang pemerintah. Nah, sesuai peraturan Kementerian di bidang impor, nilai pabean untuk penerimaan biaya masuk yang dimaksud biaya nilai asuransi ya biaya penjaminan pengangkutan barang dari tempat ekspor di luar negeri ke tempat impor dalam pabean yang pada umumnya dibuktikan oleh dokumen asuransi. Ini sudah kita bahas tadi ya. Jadi perhitungannya kita lihat cost insurance rate ya. Jadi kalau dia belum ada asuransinya maka dikalikan 0,5% dikalikan cost and rate. Nah, kalau ditutup di dalam negeri ya maka 0, ya, dianggap 0. Dengan berdasarkan bukti nyata dan data objektif terukur ya. Jadi ini yang saya sampaikan tadi, hal ini dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan industri jasa asuransi dalam negeri. Kenapa dia dinolkan? Ini contoh nilai asuransi impor ekspor kepabeanan ya. Jadi ini sebagai ini aja contoh ya nilai-nilai asuransi dari untuk freight-nya ya, nilai freight dan nilai asuransinya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, cukup banyak ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Pentingnya adalah risiko itu ya. Jadi poinnya adalah ketika kita ingin menghindari lebih besar risiko yang terhadap barang yang kita kirim atau kita beli, maka sebaiknya kita menggunakan asuransi. Silakan saya serahkan waktunya, boleh kita sharing atau bertanya ya. Atau mungkin Ivan bisa mau sharing terkait dengan asuransi yang digunakan dalam Bulog, boleh ya? Silakan. Silakan, Ayu Ratna. Saya ingin bertanya mengenai asuransi itu, Pak. Jika barang yang telah diasuransikan itu mengalami kerusakan, apakah ganti rugi yang diberikan oleh perusahaan asuransi itu berupa uang atau barang yang sama yang mengalami kerusakan itu, Pak? Terima kasih. Baik, Ayu Ratna. Jadi klaim asuransi itu kan memang kan gini, klaim asuransi itu membayar pertanggungan atas kerusakan dari barang gitu ya. Nah, kalau misalnya ini kan yang membayarnya siapa? Maksudnya gini, kita kan membeli barang gitu ya, kita membeli barang, kita sebagai importer, kemudian eksportirnya akan berjanji ya, berjanji ketika misalnya barangnya tidak sampai semua gitu ya, terusak, maka
dia akan menggantinya. Nah, poin ini harus ada di dalam sales kontrak tadi, ya. Sales kontrak tadi harus ada. Nah, artinya kenapa kita membayar asuransi kan ingin mendapatkan barang yang kita kirim atau kita beli itu sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya. Nah, ketika terjadi misalnya hilang atau rusak, maka pilihannya ada dua, akan mengurangi dari nilai pembelian atau kita akan diganti barang yang sama, hanya saja kan tidak mungkin diterima saat itu ya, kan tidak mungkin karena barang kita terima kan bisa dikirim sebulan gitu ya atau 2 minggu. Nah, itu yang kita sepakati di awal di dalam sales kontrak tadi. Biasanya sih kalau misalnya yang sudah sangat kenal dengan eksportirnya ya, kita sudah sering kali melakukan pengiriman, itu bisa kita katakan gini, misalnya dikirim 1000 pieces gitu ya, ternyata ada 10 pieces rusak gitu ya, berarti akan ditambahkan di pengiriman berikutnya, atau nilai pembayaran untuk pengiriman berikutnya dikurangkan 10 pieces tadi. Itu Irana. Jadi memang disepakati di dalam sales kontrak dan asuransi tadi. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Ayu. Silakan, Dewa Ayu. Malam, Pak. Ya, silakan. Begini, Pak, izin bertanya. Kebetulan kan saya juga bekerja di satu instansi sama Ivan, tetapi saya kan tidak ibaratnya tidak terlibat langsung dalam kegiatan ekspor impor, karena ekspor impor itu dilakukan di kantor pusat. Nah, saya pernah mendengar seperti ini, Pak, bahwa laporan keuangan konsolidasi kita itu mengalami kerugian akibat adanya demurrage. Nah, apa itu demurrage, Pak? Kenapa dia bisa memberikan pengaruh yang begitu besar terhadap ibaratnya laporan keuangan? Kemudian apabila tadi kan saya sempat lihat di slide-nya Bapak ada salah satu asuransi yang mengcover itu. Apabila ibaratnya kemarin impor kita dilakukan ibaratnya menggunakan asuransi demurrage itu, apakah bisa diminimalisir seperti itu, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Sebentar biar ini ya, sih kita cari definisi yang sebenarnya demurrage itu ya. Nah, kalau kita lihat dari di demurrage itu kan biaya ya, biaya penyimpanan ya. Banyak juga, jadi ada istilah misalkan di browsing ya, kalau di dalam pengertian ini ya, hanya saja saya ingin menjelaskan bahwa demurrage itu ya demurrage cost ya, demurrage yang banyak muncul di dalam kegiatan ekspor impor di pelabuhan ya. Jadi misalnya di sini sebentar ya. Biaya keterlambatan pengalihan kontainer kepada pelayaran. Jadi artinya license menggunakan kegiatan ekspor impor. Biaya keterlambatan pengembalian kontainer. Jadi biaya-biaya yang muncul di dalam yang muncul di dalam pelabuhan tadi. Nah, tadi kan contohnya konsolidasi keuangan ya. Konsolidasi keuangan pusat itu rugi karena demurrage tadi gitu ya. Nah, beras ya. Jadi biaya yang muncul di pelabuhan itu memang sangat tinggi. Kenapa? Karena biaya penyimpanan di gudang itu biaya turun dari kapal ya, yang digambar tadi, bongkar muat tadi, kemudian disimpan di gudang di kapal di pelabuhan di
tempat penimbunan sandera di pelabuhan itu biayanya sangat mahal. Sebenarnya gini, harusnya kan biar tidak mahal, makanya kita cepat dikeluarkan dari pelabuhan ya, di pelabuhan 51, sehingga lebih murah. Hanya saja fasilitas yang ada di pelabuhan itu belum belum apa ya belum maksimal ya. Jadi kalau kalau pernah ke pelabuhan ke Tanjung Priok misalnya, itu kan penumpukan barang sangat banyak gitu ya. Jadi proses pemindahan dari satu titik ke titik yang lain cukup cukup lama gitu ya, sehingga biaya biaya di pelabuhan itu cukup mahal. Nah, kerugian terjadi karena apa? Nilai dari impor barangnya itu lebih menjadi mahal karena biaya cost per handle di pelabuhannya cukup tinggi, sangat-sangat tinggi sehingga dia rugi. Artinya gini, biaya tambahan demurrage itu menjadikan kerugian bagi Bulog tersendiri gitu ya, karena tidak bisa ketika barang atau berat sudah datang dibongkar, yang misalnya di dalam apa hitung-hitungan sederhananya misalnya 2 hari sudah bisa clear gitu ya, sudah keluar dari pelabuhan. Tapi kenyataannya bisa sebulan baru keluar gitu ya. Nah, bayangkan kalau cost yang dihitung seminggu itu kenyataannya bisa sebulan dalam sekali impor gitu ya. Bayangkan kalau sehari misalnya katakan 1 juta misalnya, kalikan 30 hari kan 30 juta dia mau menyewa gudang di sana gitu ya. Dia bongkar di sana, dia dari apa bongkar kemudian kalau dikirim apa dibawa ke gudang disimpan di sana. Nah, itulah yang membuat kerugian. Mungkin gitu Dewayu. Bisa dipahami? Ya Pak, sudah cukup jelas. Tapi selain berarti kan karena keterlambatan kita melakukan pembongkaran kan berarti demurrage itu terjadi kan Pak. Nah, ada nggak solusi gitu Pak? Selain kita bongkar tepat waktu misalkan, selain itu apakah ada solusi? Apakah ada yang bisa mengcover untuk kejadian tersebut gitu Pak? Ya artinya gini kan kalau ini saya baca kembali, biaya yang harus ditanggung oleh penyewa atau pemilik kargo yang dilakukan adanya kelebihan waktu yang diperlukan kapal dalam melakukan aktivitas bongkar muat ya, di pelabuhan dari waktu yang telah disepakati lead time, dan keterlambatan tersebut juga bukan bahan pengangkut. Nah, ada nggak cara untuk mempersingkat itu gitu ya? Ada, hanya saja memang butuh cost yang sangat tinggi. Sehingga kalau saya flashback ya, ketika tahun 2000-an gitu ya, ketika saya mulai bekerja kan 97 gitu ya. 97 itu pelabuhan Tanjung Priok itu masih sangat-sangat tradisional gitu, maksudnya sembraut gitu ya. Nah, ketika itu memang biaya ekonomi sangat tinggi itu terjadi memang di pelabuhan, karena memang sangat-sangat tidak efisien di sana. Orang misalnya bongkar kontainer itu bisa siapa yang bayar lebih besar itu yang ini lebih dulu gitu ya. Itu udah permainan yang lumrah saat itu. Nah, ketika bagaimana solusinya, akhirnya kan sekarang betul-betul dirubah ya. Infrastruktur pelabuhan itu dirubah, jadi diperbaiki, diperbanyak kerennya, kemudian di sisi bea cukainya dipercepat proses pengeluaran barangnya. Jadi ini memang saling antara apa ya, mana yang duluan tua sama ayam gitu ya. Jadi sama-sama mengelak ya. Tapi kalau di bea cukainya lama, proses pemeriksaannya, berarti kan lama barang keluar gitu ya. Berarti penumpukan barang banyak gitu. Ketika barang penumpukan banyak, berarti mobil atau alat angkot atau bongkarnya kurang gitu ya. Jadi sama-sama menumpuk di situ. Nah, sekarang solusinya apa? Jadi di pelabuhan itu dibuat menjadi bagaimana caranya biar barang itu tidak lama mengendap di sana.
Nah, kalau di sisi bea cukai misalnya, ada istilahnya, nanti kita pelajari ya, minggu depan itu, kan ada jalur merah yang dibongkar ya, dibongkar barangnya, ada jalur hijau yang langsung keluar. Jadi barang itu nggak diperiksa, nggak dibongkar. Jadi hanya pemeriksaan dokumen, itu barangnya udah keluar. Kemudian semua pembayaran dia masuk itu online semua. Nggak ada pembayaran fisik uang di situ gitu ya. Jadi jauh-jauh hari sudah dihitung oleh importer barangnya apa, gitu izin-izinnya apa. Jadi sehari dua hari barang udah keluar dari sana. Nah, itu juga menghindari penumpukan barang di pelabuhan. Kemudian ada beberapa perusahaan yang memang istilahnya importer prioritas gitu ya. Jadi mereka langsung keluar barangnya, dokumennya menyusul, baru diperiksa dokumennya. Jadi barang udah keluar duluan. Nah, kan bisa dibayangkan begitu banyak barang yang udah keluar duluan ya, untuk menghindari penumpukan tadi. Kemudian di sisi lain, fasilitas di pelabuhan juga ditingkatkan. Yang kita bahas minggu lalu kontainer itu ya, alat-alat pemindah kontainer semua itu sudah dilengkapi sehingga sangat memudahkan. Kemudian ada juga perusahaan dimungkinkan dia memiliki gudang sendiri, gudang di luar pelabuhan, tapi dia masih pernah melihat kan segel-segel bea cukai ya, jadi kontainer yang masih disegel itu ya, di belakangnya ada ditempel di segel bea cukai gitu. Jadi itu artinya barang itu belum dibongkar, tapi dibolehkan keluar dulu, nanti dibongkar di gudang untuk menghindari penumpukan tadi. Seperti itu, Widyadi. Iya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi di dalam semakin bagus fasilitas pelabuhan, kemudian semakin memberikan pelayanan, maksudnya semakin sedikit model kalau dulu kan kalau nggak dikasih uang nggak dilayani gitu ya kasarnya ya. Jadi semakin budaya itu semakin hilang kan semakin mudah sebenarnya. Karena jujur aja memang sangat mahal gudang-gudang di bandara maupun di pelabuhan laut itu sangat mahal. Nah itulah yang menyebabkan kerugian besar di tadi ya, contoh konsolidasi keuangan pusat Bulog itu yang menyebabkan kerugian karena demerit tadi. Terima kasih Widya. Silakan yang lain boleh menambahkan ya, sharing silakan atau bertanya. Poin penting yang di-highlight dalam asuransi itu adalah risiko-risiko yang mungkin terjadi ya dalam pengiriman itu ya, penyebabnya apa saja, kemudian ketika kita menghindari dari risiko tadi, kita harus membeli asuransi kan. Nah, apa saja yang di-cover ya? Apa yang di-cover, apakah kita memilih ORIS apa sebagian ya. Kemudian, nah kalau ORIS berarti kan lebih mahal pasti. Kalau sebagian kan lebih ringan dan murah. Kemudian pemilihan perusahaan asuransinya. Mana yang kita pilih? Biasanya kita memilih yang sudah biasanya semakin banyak digunakan orang itu yang kita pilih ya. Klaimnya biasanya lebih cepat gitu ya. Kemudian untuk perhitungan biaya cukai, nah asuransi itu wajib kita sertakan. Tetapi kalau kita tutup di dalam negeri, kita pembelian di dalam negeri, maka asuransinya nol dalam perhitungan biaya masuk. Jadi artinya kita sudah membeli asuransi pakai insuran, tetapi nggak dihitung dalam perhitungan biaya masuk. Jadi hanya cost insurance rate, insurannya nol.
gitu ya. Nanti kalau misalnya di kantor bisa ada yang mau bertanya tentang perhitungan biaya masuk, nah itu nanti kita bahas juga di minggu depan sama 2 minggu lagi. Silakan Mas Roger. Baik, selamat malam Pak. Saya mohon izin bertanya, apa saja ya Pak contoh risiko-risiko yang dikecualikan dalam polis asuransi pengangkutan nih Pak? Terima kasih. Oke. Risiko-risiko yang dikecualikan artinya yang tidak bisa diklaim ya. Iya Pak. Ya, sebenarnya ada 2 kemungkinan gini. Ketika kita berbicara all risk, itu kan semua ditanggung gitu ya. All risk itu semua ditanggung. Nah, kalau kita lihat dari definisi yang pertama itu apapun yang terjadi di dalam barang kita itu ditanggung. Nah, ada yang dikecualikan, misalnya ada perampokan gitu ya, perampokan atau ada apa, peperangan itu misalnya, hanya saja yang dikecualikan tadi itu bisa juga diklaim, ya. Maksudnya gini, kan di dalam definisi pertama itu apapun yang bisa, apapun yang semua yang menyebabkan kerusakan barang kita itu bisa ditanggung, gitu ya. Nah, tetapi ada yang bisa ditolak atau tidak termasuk dalam asuransi tadi, yang di luar atau dikecualikan exclusion tadi ya. Bisa saya lihat kembali di di klausul ABC tadi ya. ABC itu kan tidak ada yang dikecualikan ya. Nah, kalau misalnya kita mau misalnya pengirim atau pengangkut akan mau menanggungnya, tetapi kita membayar lebih mahal ya. Itu bedanya. Ketika kita mengabaikan atau tidak akan diterima klaimnya, misalnya kerusakan karena ada kecurian gitu ya, kecurian atau ada perampokan itu misalnya. Nah, itu yang menjadi nggak bisa kita hindari. Tapi gini, poinnya gini, kalau kita berani membayar mahal, always pilihan di kita ya, pilihan di kita. Ketika kita membeli barang misalnya, nah, kita mau pakai asuransi all risk misalnya, kita harus baca ya all risk-nya di mana. Karena jangan sampai all risk tapi ada catatan di belakangnya, perkecualian gitu ya. All risk tapi ada perkecualian. Misalnya kecuali ada perampokan atau perombakan gitu ya, ada pencurian itu misalnya, padahal all risk gitu ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan ketika kita sign kontrak polis tadi. Walaupun misalnya di dalam slide saya tadi kan ada yang dikecualikan ya. Kelas ABC itu ada yang dikecualikan, misalnya di sini misalnya nuclear weapon ya, senjata nuklir, kemudian war ya, perang gitu ya. Nah, ini kan secara internasional itu dikecualikan memang di dalam klaim asuransi itu. Hanya saja itu bisa dinegosiasikan sama sama perusahaan asuransinya. Artinya saya maunya all risk, betul-betul all risk semuanya, nggak ada yang dikecualikan. Seperti itu, Mas Alfred. Baik Pak, terima kasih sudah cukup jelas. Iya, sama-sama.
Sama halnya dulu kan tidak ada mungkin nggak tahu ya, teman-teman sini pernah memperhatikan nggak? Eh, Dulu kan nggak ada banjir bandang gitu ya, banjir, banjir besar di Jakarta ya. Jadi paling biasa hujan banjir kecil gitu ya. Nah, ketika banjir itu sampai mau apa setinggi atap genteng gitu ya, itu udah merusak semua gitu ya. Sehingga ada asuransi apa namanya mobil ya, mobil kebanjiran itu ada covernya gitu ya. Kemudian eh, banyak asuransi yang muncul ketika terjadinya kayak sekarang kan COVID gitu ya. Dulu kan nggak ada COVID gitu, jadi tercover asuransi. Nah, sama halnya dengan pengiriman barang ekspor juga seperti itu. Ketika semakin ada misalnya eh, penyebab kerugian yang baru ya, itu akan bisa di cover ya. Itu peluang sebenarnya bagi perusahaan asuransi. Nah, asuransi itu kan gini, ketika yang membeli asuransi 1.000 orang, belum tentu 1.000 orang itu akan klaim, ya nggak? Paling bisa satu dua orang yang klaim gitu. Makanya akibatnya apa? Banyak perusahaan asuransi memang untung di situ. Tetapi di sisi lain, kalau yang nakal gitu ya, nah disitulah ya dia apa namanya menyalahgunakan uangnya tadi. Nah, ketika terjadi klaim, dia nggak bisa membayar gitu ya, karena tidak mau menaruh uang insuransi secara tepat seperti itu. Ya, jadi secara teori tadi, secara apa yang bisa ditolak oleh pengangkut misalnya tadi misalnya ada perang gitu ya, kemudian ada bencana alam gempa bumi yang memang di luar kendalinya mereka gitu ya. Itu bisa apa namanya bisa ditolak klaimnya. Tetapi kalau misalnya pengangkut bisa menolak ya, tetapi perusahaan asuransi wajib mengganti ketika kita membayar polis secara full. Ya, mungkin bisa saya apa jelaskan lagi ya. Di sini kan ada penjual gitu ya, eksportir, ada pengangkut, ada pembeli gitu ya. Kemudian ada pihak insuransi sebagai penanggung gitu ya. Nah, ketika misalnya terjadi kecelakaan di laut gitu ya, eh, perusahaan asuransi kan minta klaim ke pengangkut ya, ke kapal gitu ya. Tapi kapal bisa mengelak dia. "Oh, ini di luar kendali saya. Karena apa? Bencana alam gitu ya. Tsunami misalnya, ya. Tsunami nggak bisa dihindari sama sama kapal. Dia pasti akan apa? Akan tumbang gitu ya. Akan jatuh juga muatannya gitu ya. Nah di situ, nah si pengangkut bisa menolak klaimnya, tetapi si pemilik barang karena dia sudah membayar all risk, ini wajib diganti sama ini ya, underwriternya perusahaan asuransinya. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya, Mas Febri ya. Baik, Bapak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain boleh sharing ya. Kalau misal mempunyai pengalaman terkait asuransi boleh ya. Ada yang mau sharing? Silakan.
Untuk saya tidak ada, Pak. Ya, terima kasih Ivan. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Sekarang kan kalau di Bulog tuh dari pusat langsung dia, Pak, untuk asuransi. Dia buka tender gitu, Pak. Tender asuransi lokal untuk asuransi dari pengangkutnya. Itu aja setahu saya. Melakukan pembayaran dengan CVR, CIF, FOB, sama apa lagi satu tuh ya? Kalau nggak salah menggunakan tiga harga itu, Pak. CIF, CVR, sama VOB kalau nggak salah, Pak. Itu aja Bottomnya. setahu saya, Pak. Ya, Ya. untuk mendapatkan asuransi lokal itu. Selebihnya saya kurang paham masalah asuransi di Bulognya, Pak. Soalnya kan dari pusat langsung. Ya. Begitu, Pak. Ya, terima kasih Ivan. Ya pasti Nah, kalau ya silakan. untuk barang sendiri, kalau misalnya terjadi kebocoran pada saat di dermaga itu, pada saat perpindahan dari kren ke truk itu terjadi emang kebocoran, kekurangan itu, Pak. Tapi tetap kita ngelapornya ke kantor. Nanti kantor kurang paham juga dari Kak Widya, ntar ngelapornya ke pusat langsung. Pusatnya berapa gitu. Cuma gitu aja sih, Pak, dari Bulognya. Tulisnya. Ya, terima kasih Ivan. Ya pasti ya, karena memang kalau kita melihat beras itu kan ketika ditarik akan dimuat gitu ya, pasti kan dipakai kayak apa ya, apa kan, besi gitu ya, pengait itu pasti akan bocor dia ya. Jadi memang apa namanya, mungkin eh, karena Ivan tidak di bidang situ ya, proses klaim asuransinya seperti apa gitu ya. Apakah itu mungkin dihitung secara total setelah masuk ke gudang gitu ya, baru dihitung berapa kebocorannya berapa gitu ya, disisihkan berapa ton, berapa kilo gitu ya, baru diklaim. Terima kasih Ivan. Baik, Pak. Sama-sama, Pak. Yang lain masih ada? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Kalau nggak ada, mungkin bisa kita cukupkan. Itu bisa dibaca-baca kembali ya, materinya. Nanti minggu depan kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kembali. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selamat beristirahat. Selamat malam. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Selamat Pak. malam, Pak. Dan selamat malam. Mohon izin keluar. Selamat malam, Pak. Terima Selamat kasih. malam. Pak. Terima kasih, Pak.